Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ba'd. Tullab wa talibat MGW kelas 7 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita sambung pelajaran kita. Kita sampai sekarang di pelajaran ke-14 dengan judul termasuk syirik istighotsah atau berdoa kepada selain Allah. Istighotsah atau berdoa pada selain Allah itu syirik ya. Nah, kita akan bahas di sini. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, murid dapat menyebutkan macam-macam istighotsah. Lalu yang kedua, murid dapat membedakan antara istighotsah dengan doa. Lalu yang ketiga, murid dapat menyimpulkan bahwa berdoa pada selain Allah itu termasuk syirik besar. Ya. Muqaddimah kita baca dulu. Doa dan istighotsah adalah termasuk jenis ibadah yang harus diberikan hanya pada Allah semata. Maka siapa yang memberikan sesuatu dari apa yang menjadi kekhususan Allah itu kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat kesyirikan. Ini kasih garis bawah ya. Doa dan istighotsah ini termasuk ibadah gitu. Nah, kalau itu ibadah ya harus diberikan pada Allah saja. Paham ya? Nah, siapa yang memberikan pada selain Allah itu syirik. Allah mengatakan wala tad'u min dunillahi, dan jangan sampai kalian menyembah, kalian berdoa kepada selain Allah. Ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Ya, dari Tuhan-Tuhan yang tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madharat. Jangan sampai kalian berdoa kepadanya. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Kalau kamu sampai melakukan hal itu, yaitu berdoa kepada selain Allah, maka kamu termasuk orang yang zalim. Zalim di sini dalam kosakata lihat maksudnya adalah orang-orang yang musyrik. Ya. Juga lalu lanjutannya Allah mengatakan wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Allah jelaskan dengan sangat jelas sekali ini. Dan jika Allah yamsaska, lihat, menimpakanmu dengan kemadharatan, jika Allah mengujimu dengan kejelekan begitu, maka tidak ada yang bisa menyingkap kejelekan itu, tidak ada yang bisa mengangkat kejelekan itu kecuali Dia semata. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan kalau Allah menginginkan kebaikan untukmu, maka tidak ada yang bisa menolak keutamaannya, rezeki yang Allah berikan kepadamu. Ya, paham ya? Yusibu bihi man yasha'u min ibadih. Allah berikan kepada siapapun kebaikan itu kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihat, jadi di sini Allah jelas sekali menyebutkan madharat itu dari Allah, kebaikan itu juga dari Allah, dan tidak ada yang bisa menghilangkan madharat kecuali Allah. Apa itu madharat? Lihat nih, madharat ini adalah bahaya. Ya, semua yang membuat kejelekan bagi seorang hamba, fakir, penyakit, dan yang lainnya. Semua kejelekan itu yang bisa menghilangkannya hanyalah Allah Ta'ala. Ya, pernah di masa ini coba tuh lihat, pernah apa kisahnya itu tuh orang Tuban ya, tahu-tahu jadi orang kaya. Padahal di situ daerahnya kan kering tuh. Wah, tahu-tahu tanahnya dibeli oleh Pertamina. Wah, kok bisa? Nah, ternyata Allah berikan di situ apa? Ladang minyak. Makanya mereka dibayar tanahnya berapa miliar kan begitu. Jadi yang tadinya miskin, wah, Allah beri jalan keluar langsung tunai. Nah, ini diantara apa? Wujud bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memperlihatkan kepada manusia kekuasaannya. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Dan sekian banyak ya, kisah yang benar-benar Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu apa? Menghilangkan kemadharatan. Orang sudah sakit, mau mati, semua dokter bahkan udah angkat tangan, wah mati ini besok. Tapi ternyata kalau Allah berkehendak, sembuh dia, ya kan? Tapi betapa banyak sebaliknya, orang sehat ya, apa atlet ini sampai latihan apa banyak sekali, tahu-tahu mati mendadak, ya kan? Sedangkan orang yang sakit-sakitan tidak mati-mati beratnya. Ya, maka itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hanya memohon kepada Allah Ta'ala. Kalau sakitnya mohon sembuh pada Allah, kalau miskin mohon kaya pada Allah, kalau sehat mohon untuk dijaga kesehatannya kepada Allah, dan seterusnya. Paham? Karena Dialah satu-satunya yang mengatur segalanya. Nah, sekarang kita akan baca nih, apa itu istighotsah. Yang pertama, istighotsah dan macamnya. Apa itu istighotsah? Istighotsah adalah meminta ghauth,
yaitu minta untuk dihilangkannya kesulitan. Nih kasih garis bawah nih. Jadi istighotsah itu artinya meminta agar kesulitan itu dihilangkan. Nah, dan istighotsah tidaklah terjadi kecuali pada orang yang telah ditimpa musibah. Nih kasih garis bawah nih. Jadi istighotsah itu setelah musibahnya datang, baru dia minta untuk musibah itu dihilangkan. Dan Nabi SAW pernah beristighotsah pada Allah pada waktu perang Badar. Ya, karena Nabi sudah ada di medan perang dan melihat banyaknya musuh dari pasukan kaum musyrikin, maka Allah membantunya dengan pertolongan Allah. Nah, Allah mengatakan wa ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin. Ketika engkau wahai Muhammad dan para sahabat beristighotsah, memohon pertolongan kepada Tuhan kalian, maka Allah menjawab. Ya, Allah memperkenankan doa kalian itu. Ya. Lalu Allah menurunkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang murdifin, yang datang terus menerus berturut-turut. Jadi Nabi, lihat nih, Nabi sudah berada di hadapan medan perang. Berarti kan kesulitan nih. Saat itu Nabi hanya bersama sekitar 300-an sahabat. Peralatan perangnya pun seadanya. Musuhnya 1000 lebih dengan peralatan perang yang sangat komplit. Nah, ini kesulitan enggak ini? Kesulitan kan? Nah, maka Nabi dengan pasukannya yang sedikit ini, Nabi berdoa beristighotsah pada Allah, minta supaya diberi jalan keluar, diberi kemenangan. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Allah menjanjikan bahwa Allah akan menurunkan 1000 malaikat untuk membantu Nabi dan para sahabat. Nah, akhirnya perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Jelas ya? Itu namanya istighotsah. Setelah kesulitan, ya, minta jalan keluar kepada Allah. Istighotsah ini ada dua. Yang pertama istighotsah yang syirik, seperti beristighotsah kepada mayit dan orang yang gaib dalam perkara-perkara yang tidak mampu atasnya. Ini syirik. Jadi dia minta kepada mayit atau orang yang tidak ada dalam perkara yang tidak mampu, minta supaya kaya kepada orang yang sudah mati, atau minta supaya kaya pada dukun. Nah, ini padahal dukunnya miskin. Nah, ini syirik besar ini, seperti ini, paham? Ini namanya istighotsah. Baik, kemudian istighotsah yang dibolehkan yaitu beristighotsah kepada yang masih hidup, hadir dan dalam perkara yang mampu atasnya. Ya, sebagaimana Allah mengatakan, fastaghathahu alladzi min syi'atihi 'ala alladzi min aduwihi. Nah, dalam ayat ini Allah mengisahkan tentang Nabi Musa, bahwa suatu ketika Nabi Musa dimintai tolong oleh kaumnya karena orang tersebut sedang bermusuhan, ya, di pasar dalam satu riwayat sedang ribut dengan orang begitu. Nah, maka kaumnya Nabi Musa itu minta tolong pada Nabi Musa begitu. Jadi maksudnya yang dilihat di sini itu temannya Nabi Musa kan sedang kesulitan, ya. Nah, lalu dia minta tolong. Karena dia kesulitan, dia minta tolong kepada Nabi Musa yang saat itu hidup, hadir dan mampu untuk menolongnya. Ya, jadi ini contoh istighotsah yang dibolehkan kepada sama makhluk, paham ya? Jadi istighotsah itu ada dua secara umum, syirik dan yang boleh. Kapan boleh? Kalau istighotsahnya ya kepada Allah atau kepada orang yang masih hidup. Ya, minta tolong, kan ini istighotsah itu artinya minta tolong supaya dihilangkan dari kesulitan, supaya kesulitan yang melanda dia hilangan begitu. Nah, bisa jadi syirik ketika dia istighotsah pada orang mati atau orang yang tidak ada dan perkara yang tidak mampu. Tadi minta tolong supaya sehat kepada anak kecil, minta tolong supaya kaya kepada dukun, minta tolong supaya lulus ujian pada mbah-mbahnya yang sudah mati. Ini kan tidak ada urusannya kan begitu. Nah, ini syirik seperti ini. Nah, lalu yang kedua, istighotsah yang dibolehkan. Nah, itu istighotsah pada orang yang masih hidup. Yang pertama ya tentunya istighotsah pada Allah. Ya Allah, aku mengalami kesulitan, ya Allah keluarkan jalan kepadaku, ya Allah begini, ini pasti boleh. Tapi kalau dia harus minta tolong pada manusia, lihat manusianya yang mampu, hidup, hadir, itu baru boleh. Seperti kisahnya Nabi Musa ini tadi. Paham ya? Baik, kemudian yang kedua, berdoa pada selain Allah adalah syirik besar yang menghilangkan tauhid. Allah telah melarang Nabi Muhammad SAW dari berdoa pada satu
pada sesuatu selain dirinya dan seluruh makhluk yang lemah dan tidak mampu untuk memberi manfaat dan madarat. Dan larangan tersebut juga ditujukan pada seluruh umatnya. Akan tapi Allah Azza wa Jalla menunjukkan ucapannya kepada nabinya agar yang lainnya mencontoh nabi. Jadi seperti yang disebut di sini kan wala tad'u, ini kan kalimatnya kepada nabi. Tapi kan semua umat Islam itu harus mencontoh nabi, kan begitu. Maka ini maksudnya adalah pada seluruh manusia. Jangan kalian berdoa pada selain Allah. Paham? Nah, juga karena hal tersebut lebih tandas dalam celaan dan peringatan. Ya. Nah, karena kalau tidak, maka sungguhnya beliau sudah berlepas diri dari perkara tersebut. Kemudian Allah menerangkan kepada Nabi Muhammad bahwa kalau dia berdoa pada selain Allah, maka dia telah masuk golongan orang yang musyrik, yang dolim. Ya, Allah mengatakan seperti yang di atas tadi ya, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Janganlah engkau berdoa pada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menolak madarat. Ya, kalau sampai begitu kamu termasuk orang yang zalim. Maka berdoa pada orang yang sudah mati dan beristighatsah dengan mereka ini termasuk syirik besar yang menghilangkan tauhid. Ini tolong kasih garis bawahi. Ya. Ya, ini perintah Allah ini, ya. Tidak berdoa pada selain Allah ini perintah Allah. Ya, bukan kemudian ya, seperti yang dituduhkan orang yang neko-neko itu, ya. Nah, soalnya saya dulu memang hidupnya di Jawa Timur, jadi sering melihat nih istighotsah kepada kuburan itu hal yang lumrah. Nah, ini nggak boleh ternyata. Itu syirik besar, menghilangkan tauhid bahkan. Paham? Lihat nih, orang yang sudah meninggal dunia sungguh telah terputus amalannya, bahkan sangat membutuhkan pada orang yang mendoakannya. Ya, maka bagaimana ditujukan doa pada orang yang sudah mati itu? Ya, pada selain Allah, sedangkan dia tidak berkuasa untuk memberi manfaat dan menolak madarat bagi dirinya sendiri, apalagi pada orang lain. Nah, orang mati kan sudah tidak bisa beramal, dia itu malah butuh doa, bukan dimintai doa, kan begitu. Nah, maka sungguhnya apa yang menimpa pada seorang hamba berupa kefakiran, penyakit, dan yang lainnya dari berbagai musibah, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah semata. Dan apabila seorang mendapatkan nikmat, maka tidak ada yang bisa menghalangi keutamaan yang diberikan oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, wa'lam anal ummata law ijtama'at ala yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, sungguh manusia ini jika mereka berkumpul untuk memberimu manfaat dengan sesuatu, ya, mereka tidak akan bisa memberimu manfaat kecuali dengan apa yang telah Allah tulis kepadamu. Wa in ijtama'u ala ayadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaik. Dan seandainya pula mereka berkumpul untuk memadaratkanmu dengan sesuatu, tidak akan bisa mereka memadaratkanmu dengan sesuatu pun kecuali dengan apa yang telah Allah tuliskan atasmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena dan telah kering catatan takdir. Ya, artinya semua, ya, terjadi karena takdir Allah. Maka sungguhnya Allah adalah satu-satunya yang berkuasa dan dalam memberi dan menghalangi, dalam memberi manfaat dan madarat, sehingga itu mengharuskan Allah merupakan satu-satunya yang diseru tanpa adanya sekutu. Allah mengatakan wa iyamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illahu. Dan jika Allah menimpakanmu dengan satu madarat, maka tidak ada yang bisa mengambil madarat itu, menyingkap madarat itu kecuali Dia. Dan sebaliknya, jika Allah ingin memberikan kebaikan, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Allah memberikannya kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Nah, ini ya, jadi sekali lagi istighotsah pada selain Allah itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, ya, istighotsah tadi apa? Ada yang syirik, ada yang dibolehkan, ya, dengan apa yang telah saya sampaikan tadi. Taib. Yang ketiga, macam-macam doa. Doa lebih umum dari istighotsah. Lihat. Karena doa bisa dilakukan kapan saja, baik ketika lapang dan ketika dapat musibah. Ini bedanya doa dengan istighotsah. Apa bedanya? Tadi intinya ya, kalau doa itu kapanpun, mau susah mau senang boleh. Paham? Nah, kalau istighotsah itu dilakukan khusus spesial ketika sedang tertimpa musibah, ketika sedang susah, begitu loh. Paham? Doa lebih umum, kapan saja, senang susah doa. Nah, istighotsah ketika susah saja, begitu, paham? Nah, lihat ini, sedangkan istighotsah tidak dilakukan kecuali ketika dapat musibah, paham ya? Nah, doa sendiri, ini kan kita terakhir ini membahas doa nih, dibagi menjadi dua.
Yang pertama doa ibadah, yang kedua doa masalah. Apa itu doa ibadah? Yaitu segala amal soleh yang digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah, bertakorup. Takorup itu mendekatkan diri pada Allah. Karena mengharapkan pahala dan takut dari azabnya. Jadi semua ibadah yang ditujukan untuk mendekatkan diri pada Allah itu namanya doa begitu. Doa ibadah. Contohnya sholat, puasa, sedekah, baca tasbih, dan yang lainnya. Maka semuanya wajib diberikan hanya pada Allah saja dan memberikan pada selain Allah ini syirik besar. Paham? Jadi doa ibadah. Ya. Semua amal ibadah yang diniatkan untuk mendekatkan diri pada Allah itu doa ibadah namanya. Paham ya? Lalu yang kedua doa masalah. Apa itu maksudnya? Yaitu minta segala sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang berdoa atau untuk dihindarkan dari perkara yang membahayakannya. Jadi doa masalah itu minta artinya. Minta kebaikan atau minta untuk dijauhkan dari kejelekan kan begitu. Nah, contoh seperti seorang minta kepada Allah sehat badannya atau dihilangkan musibah yang menimpanya atau minta rezeki, minta kaya dan sebagainya. Ini namanya masalah. Masalah itu permintaan dalam bahasa Arab artinya. Nah, maka wajib bagi seorang hamba untuk mengajukan semua permasalahannya, semua kebutuhannya ini kepada Allah Ta'ala. Karena Allah yang menjawab semua doa orang-orang yang berdoa dan menghilangkan kesulitan orang yang mengalami kesulitan. Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata Allah, ya, doalah kepadaku, mintalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Jadi doa ada dua ini, dipahami ya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dalilnya dihafalkan, evaluasinya dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.